Hai anak-anak yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini masih bersama Miss Dewi dalam pelajaran tematik untuk anak-anak kelas 4. Kali ini kita masih belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 5 dan 6. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mempresentasikan dan mengapresiasi hasil karya montase. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri cinta lingkungan. Yang ketiga, mempresentasikan laporan hasil wawancara. Yang keempat, mengidentifikasi perilaku menjaga kelestarian lingkungan. Nah, anak-anak, menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan adalah merupakan wujud cinta terhadap lingkungan. Ayo ceritakan montase tentang cinta lingkungan yang telah kamu buat. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kamu dan teman-temanmu telah membuat montase dengan tema mencintai lingkungan. Nah, sekarang kita akan memamerkan montase tersebut dan mempresentasikan hasil karyamu kepada teman. Nah, mempresentasikan artinya menyampaikan hasil karyamu di depan kelas, dan mengapresiasi artinya memberikan penilaian terhadap hasil karya montase. Nah, anak-anak, pada saat kalian memberikan tanggapan tentang hasil karya montase teman, kita harus memberikan tanggapan dengan bahasa yang baik dan santun, supaya pada saat kita memberikan apresiasi, tidak menyinggung perasaan teman yang sedang mempresentasikan hasil karyanya. Nah, sekarang tadi kita sudah memberikan presentasi dan memberikan apresiasi terhadap hasil karya montase cinta lingkungan. Sekarang Miss mau tanya, bagaimana ciri-ciri anak yang cinta lingkungan? Perhatikan gambar berikut. Terlihat di gambar lingkungan yang sangat kotor sekali, di mana masyarakat di tempat tinggal tersebut membuang sampah ke sungai. Dan perhatikan gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua, di sana terlihat para petani sedang membakar perkebunan. Mereka membakar hutan untuk memperluas daerah perkebunan mereka. Nah, anak-anak, dari gambar pertama dan gambar kedua yang kita sudah amati, apakah tindakan tersebut mencerminkan cinta terhadap lingkungan? Tidak ya anak-anak. Dan mengapa kita harus cinta terhadap lingkungan? Apa manfaat yang kita dapat apabila kita cinta lingkungan? Ya, perhatikan gambar berikutnya. Gambar ini menunjukkan seorang anak yang cinta lingkungan, di mana dia melakukan penghijauan atau reboisasi, menanam pohon kembali di pekarangan rumahnya biar terlihat hijau. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal-hal yang kecil hingga hal yang besar. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan. Berikut beberapa contoh yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, mengurangi penggunaan kertas dan mendaur ulang, menggunakan kembali kertas-kertas yang masih bisa dipakai. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia. Yang ketiga, tidak boros menggunakan air. Keempat, membangun resapan air. Yang kelima, mengurangi produksi sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Yang keenam, menghemat penggunaan bahan bakar. Yang ketujuh, tidak membakar hutan saat membuka lahan seperti gambar yang sudah kita amati tadi ya anak-anak. Yang kedelapan, melakukan reboisasi atau penghijauan. Sekarang, coba kalian amati lingkungan di luar rumahmu. Bagaimana keadaan lingkungan di luar rumahmu? Apakah bersih atau kotor?
Dan apakah masyarakat yang ada di sekitarmu sudah melakukan perilaku menjaga lingkungan ataukah tidak menjaga lingkungan? Nah, peduli lingkungan adalah suatu bentuk kesadaran seseorang terhadap lingkungan yang berupa tindakan nyata dan berdampak positif terhadap lingkungan. Di samping itu, melestarikan lingkungan dapat menciptakan iklim menjadi seimbang. Baik, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah membuat laporan hasil wawancara. Nah, saatnya kalian akan melakukan presentasi terhadap hasil laporan wawancara yang sudah anak-anak buat. Laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan. Laporan hasil wawancara dapat berupa laporan lisan di depan orang banyak atau biasa yang disebut dengan presentasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat presentasi adalah: pertama, ekspresi fisik, gerak-gerik wajah harus sesuai. Ekspresi ucapan atau pelafalan kata yang tepat. Ekspresi suara, tinggi rendahnya suara yang diucapkan. Yang keempat, cepat lambatnya suara atau jeda. Menyampaikan dengan bahasa yang baik dan benar, bukan bahasa percakapan. Ya, hal-hal yang disampaikan saat presentasi. Yang pertama ada topik wawancara. Topiknya apa dari wawancara yang sudah anak-anak lakukan? 2. Identitas narasumber. Nama narasumber harus lengkap dan jelas. Yang ketiga, waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Yang keempat, informasi yang didapat dari hasil wawancara atau laporan dari hasil wawancara itu harus sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber. Yang kelima ada kesimpulan. Yang keenam ada kritik dan saran tentang wawancara yang sudah kalian lakukan. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran kita kali ini di pembelajaran 5 dan 6. Ayo kita merangkum apa yang sudah kita pelajari. Pertama, kita sudah belajar mempresentasikan dan mengapresiasi hasil karya montase. Kedua, kita sudah mengetahui bagaimana ciri-ciri cinta lingkungan. Yang ketiga, mempresentasikan laporan hasil wawancara. Dan yang keempat, kita sudah mengetahui perilaku menjaga kelestarian lingkungan. Nah, anak-anak, usahakan kalian di rumah tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan merawat tanaman yang sudah kalian tanam di rumah pada video pembelajaran sebelumnya. Disiram, diberi pupuk, dan dirawat dengan baik supaya nanti bisa berbunga dan berbuah. Baik anak-anak, demikian video pembelajaran kita kali ini. Tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan memakai masker apabila kalian keluar rumah. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Dadah!